Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk minggu depan tanggal 23 Juni sampai 27 Juni. Oke, pada saat ini kita record di tanggal 21 Juni jam setengah 5 pagi. Oke, mari kita lihat dari sini pergerakannya. Beberapa hari kita tidak analisa hariannya karena kurang fit, tapi mari kita lihat di sini sesuai banget dia ke bantah resistennya di 3392 berkali-kali ya. Kita hapus saja. Kita ke bawahin dulu untuk kita cari. Ya, 3392 ini menjadi area resisten yang kuat ternyata. Di 3300 akhirnya sudah mulai ada pembentukan. Ya. 3334 terakhir tuh nggak ada pembentukan, sekarang sudah ada ya. 3390-an, dan ini juga ada nih. 3370 ini akan menjadi area resisten selanjutnya. Per 20 ya di sini ya. Lalu di sini ada 3350-an dan supportnya di 3344. Untuk area support karena sudah berkali-kali dikunjungi tapi gagal dan ya berkali-kali ya. So ini akan menjadi area supportnya untuk kita bisa cicil buy di minggu depan. Lalu untuk ketajamannya juga sudah tidak tajam lagi, bearish-nya sudah tidak ada pembentukan. Mari kita lihat di 4 jamnya. 4 jamnya masih sih. 4 jamnya masih bullish. Masih bisa ya, bahkan masih normal bullishnya walaupun ternyata sudah tidak tajam di 1 jamnya. 1 jamnya sudah nggak ada bentukannya ya. Oh, satu jamnya bentukannya tajam di belakang banget ya. Kalau untuk di dalam jangka waktu dekatnya sudah tidak ada lagi, tapi jangka panjangnya berarti di daily-nya masih ada kemungkinan bullish trend, masih belum terpatahkan kunjungannya ya. Dari hari Senin terakhir kita infokan, ternyata tidak berada di area 3400, malah kembali ke daerah 3300-an walaupun tidak terlalu jauh dropnya, dan masih ternyata untuk dari 4 jamnya dan dari daily-nya masih oke lah ya. Oke, lalu kayaknya terlalu banyak garis sudah nih. Tapi ini support semua, support resisten jangan deh. Ya, biasanya nggak sebanyak ini garisnya, ini banyak banget garisnya kali ini ya. Kunjungannya, stopnya, karena memang areanya sudah mulai mengecil. Lihat ya, per hari udah mulai 40, di sini udah mulai 2 doang satu harinya. Ya. Di sini bisa dicek ya. 18, ya cuman 1, cuman 2. Nah gini loh ya. Gold tuh seharusnya cuma bergerak kurang dari 40 atau 20-an biasanya ya. Ini cuma 2, cuma 1 ya, walaupun naik turun tapi akhirnya kembali lagi ke daily dan juga 18. Nah, akhirnya gold mulai sehat nih ya. Ini kayak begini sehat nih ya. Kemarin-kemarin nggak sehat kan tuh. 230, 30, 40, 40 ya pergeraknya ya. Sekarang udah mulai kembali normal seperti gold pada seharusnya di minggu ini malahan. So, minggu depan akan kemana arahnya? Karena ini akan menjadi area support, maka kita pantau dulu 3350 dan 40. Kalau jebol baru dia akan lanjut ke bawah 32-an ya, atau dia kembali ke atasnya. Untuk sementara ini masih kelihatannya bullish trend, jadi ada kemungkinan masih naik lanjut ke atas. Masih besar kemungkinan. Ya, kecuali garis putih ini sudah mulai tersentuh gitu ya. Tapi kalau dari ini jangan di ini nih. Oke. Nah, tapi kalau dari garis putihnya, bullish trendnya masih kuat. Normal sih, nggak kuat sih. Nggak strong, tapi ada kenaikan dari 4 jamnya. Namun di hari Senin, kita mungkin akan lebih cicil buy dulu ya. Kita tunggu aja. Kalau dia terbang di daerah 3390-an, maka kita cicil sell. Kalau di bawah 3350 kita cicil buy. Ya, ini untuk technical analisisnya. Mari kita cek newsnya ada apa saja di minggu depan ya. Minggu depan newsnya mari kita lihat dari FOMC itu pengaruh itu netral, pantas saja ya. Hasilnya netral maka market menunggu tidak ada. Lalu di USD sini juga ini kayak gini-gini tuh bergerak sih. Hari Kamis ya, iya ya. Tadi ada naik turun kan ujung-ujungnya walaupun netral. Lalu hari Jumat juga sama, ujung-ujungnya netral karena tidak ada apa-apa. Lalu di minggu depan mari kita lihat USD Flash Manufacturing PMI ya, Euro juga ada PMI, ini akan bergerak. Kita akan tunggu pantau saja. Hasil newsnya akan seperti apa mulai dari jam 2 ya. Paginya akan netral, sideways, lalu hari Selasa CAD CPI. Oke, tapi CAD ya.
Dan jam 9 Bapak Mr. Towel kita speak up lagi. Oke, Selasa mulai bergerak, Rabu juga ada. Wah, lagi banyak tugas nih Bapak satu ini ya. Si good morning dan good afternoon kita ini lagi banyak kerjaan dia ya. Selasa Kamis kerja dia. Tumben ya. Kalau Kamisnya enggak. Kamis final GDP ya. Unemployment claim. Oke. Hari Jumatnya core PCE. Waduh. Minggu depan barbar lagi bos ya. Mulai Selasa ya. Senin tidak terlalu ya. Mana sih Senin ini ya? Senin PMI nggak ada yang Senin juga udah gerak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu depan satu minggu gerak semua bos. Wah, trader news seneng nih. Ya. Minggu depan semuanya gerak ya. Oke, so hati-hati buat teman-teman yang modalnya kecil untuk minggu depan, terutama di malam hari ya. Lebih enak mungkin untuk minggu depan trading dari pagi sampai sore. Untuk malamnya mungkin agak berbahaya, lebih baik cabut dari market ya kalau yang modalnya kecil. Atau berharap ya kalian arahnya sesuai gitu ya. SL-nya dipasang, TP-nya dipasang, kesentuh udah out dari market. Nah gitu aja untuk yang scalpingan ya. Lalu updatean selanjutnya dari geopolitik, ya jelas sangat mengerikan ya. Iran Israel. Ini kalau yang nonton beritanya dan ngikutin warnya, wah mengerikan lah. Harusnya dengan hal seperti ini gold tuh terbang jauh. Jadi diperkirakan kemarin ada yang nanya juga pas lagi live, Bang, nih seharusnya gold kemana minggu depan? Seharusnya terbang, tapi kenyataan gold sudah tidak terbang lagi. Ada kemungkinan pasar menganggap gold sudah terlalu tinggi, memang. Dunia juga ada menganggap gold terlalu mahal saat ini. Dan sehingga udah ada perang seperti ini pun ya nggak kemana-mana goldnya gitu ya. Lalu dari trade war sendiri juga sudah ada banyak ancaman yang seharusnya isu seperti ini tuh membuat gold terbang tinggi. Ya. Apalagi ini Iran Israel nih nyamber kemana-mana nih ya. Negara-negara lain pun sudah mulai ikut serta gitu ya. Jadi makin makin nggak jelas gitu. Yang jelas adalah seharusnya ya gold akan terbang tinggi dan Bitcoin akan turun. Oke, itu yang seharusnya terjadi di market pada umumnya. Namun pergerakan anomali ya biasanya memang nggak jelas. Jadi tetap hati-hati. Kalau gue tetap lebih aman untuk scalping, tetap cari buy. Ataupun buat teman-teman yang mau invest ya, tetap lebih aman buy saat ini daripada sell ya untuk jangka panjang ya. Walaupun kalau untuk bisa kembali ke new ATH, kalau dengan kondisi seperti ini ya, dari technical analysis ya, gue nggak bicara geopolitik ya. Ini nggak menutup kemungkinan nyentuh ke 3280 dan 3260 minggu depan bisa ya. Untuk ngejemput dulu ya. Karena kalau udah kayak begini nih kondisinya, aduh. Kalau kondisinya udah seperti ini ya, kalau di zoom out, ini tuh udah naik turun. Jadi ini harusnya kemungkinan ini turun nih. Turun paling nggak di 3270-an. Baru bisa naik lagi. Kemungkinan ya. Jadi ini support terbawahnya malahan dengan kondisi seperti ini bisa kembali ke 3260-an. Jadi lebih baik kalau mau hold jangka panjang atau buy invest itu tunggu kalau bisa beneran ya kalau beneran nyentuh ke daerah 3260-an. Oh, 3260-an tuh bisa di hold jangka panjang tuh. Kalau sekali lagi kesentuh ya di daerah sini itu udah bisa cicil buy, bahkan nggak, minggu depan nggak mungkin sampai 32 sih. Kemungkinan paling dalamnya 3260-an deh. Untuk ngejemput, sekedar mungkin nyentuh doang. Habis itu balik lagi langsung mantul ke atas juga bisa ya. Sekedar ekor doang kayak gini. Bisa jadi di 3280 misalnya badannya, tapi ekornya bisa nyentuh 3250-an tuh bisa banget. Ya, kalau sekali lagi kesentuh, ini udah triple top nih. Kemungkinan kalau keempat kali atau 5 kali itu udah jebol. Biasanya ya, biasanya 4 atau 5 kali itu dijebol. Ini udah 3 kali kesentuh, namun kembali lagi turun ke bawah berarti udah 3 kali gagal ya. Keempat kelimanya tuh bisa tembus, namun biasanya kalau 3 kali kesentuh dia ke bawah dulu. Ke bawah terakhirnya ada di sini yang paling kuatnya 3244. Ya, ini dari technical analysis di luar dari geopolitik. Karena kalau geopolitik sudah pasti terbang tinggi seharusnya gold.
Oke, so segitu saja analisa harian kita untuk minggu depan. Salam cuan.